Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi terdiri dari luas permukaan, konsentrasi, tekanan, suhu, dan katalis. Mari kita bahas satu persatu. Untuk faktor yang pertama adalah luas permukaan. Nah, luas permukaan ini akan mempengaruhi laju reaksi. Mengapa demikian? Kita ilustrasikan dengan luas permukaan kubus berikut ini. Untuk luas permukaan kubus yang besar seperti ini, berarti luasnya 1 kali 1. Nah, tetapi setelah dipotong menjadi 8, menjadi ukuran yang lebih kecil, nah maka ukurannya kecil tetapi banyak. Setelah dijumlahkan, maka akan menghasilkan luas yang lebih besar. Maka dari itu, nanti jika suatu zat itu dipotong menjadi kecil-kecil atau ukurannya kecil, itu malah justru luas permukaannya yang lebih besar. Nah, pengaruh luas permukaan tersebut, ilustrasi pada kubus tadi, maka dapat dijelaskan bahwasannya semakin besar luas permukaan, berarti semakin halus bentuk reaksinya, atau semakin kecil bentuk dari zat tersebut, reaksi tersebut, maka bidang sentuhnya atau peluang terjadinya reaksi juga semakin bertambah. Itu sehingga bisa kita simpulkan semakin besar luas permukaan maka laju reaksinya semakin besar. Untuk ilustrasi selanjutnya dari gambar tersebut, satunya jalan yang renggang, satunya jalanan yang padat. Nah, mana yang memiliki peluang terbesar terjadi tabrakan atau tumbukan? Pasti jalan yang padat. Nah, ilustrasi itu merupakan gambaran dari pengaruh konsentrasi bereaksi terhadap laju reaksi. Mengapa demikian? Semakin besar konsentrasi, maka jumlah partikel atau banyaknya molekul bereaksi dalam suatu wadah tersebut akan semakin besar. Nah, semakin besarnya jumlah molekul itu, maka semakin memungkinkan untuk molekul tersebut saling bertubrukan atau bertumbukan yang menghasilkan suatu reaksi, sehingga laju reaksinya akan semakin bertambah atau semakin besar. Selanjutnya untuk tekanan. Nah, ini ada ilustrasi. Satunya yang sebelah kiri volumenya sekian, tidak dikasih tekanan ya, belum dikasih tekanan. Setelah dikasih tekanan, maka volumenya akan semakin sempit. Nah, berarti dari kedua gambar ini, interaksi yang memungkinkan terjadinya tumbukan antar partikel adalah yang sebelah kanan, yang dikasih tekanan, atau yang volumenya diperkecil. Seperti itu. Maka, kenaikan tekanan mengakibatkan jarak antar partikel semakin sempit, sehingga peluang terjadinya reaksi akan semakin besar. Maka dapat disimpulkan, semakin besar tekanan, laju reaksinya semakin besar. Untuk pengaruh suhu terhadap laju reaksi, maka dengan ditingkatkannya suhu, maka energi kinetik partikel tersebut akan semakin bertambah. Nah, energi kinetik adalah energi gerak. Maka kemungkinan untuk dia melakukan mobilitas semakin besar, sehingga kemungkinan untuk terjadinya tumbukan juga semakin besar. Sehingga semakin besar suhu, maka laju reaksinya semakin bertambah. Nah,
Semakin besar suhu, laju reaksinya semakin besar pula. Maka jika pada setiap kenaikan suhu sebesar delta T derajat Celcius akan mengakibatkan reaksi tersebut berlangsung N kalinya lebih cepat. Laju reaksi pada T2 atau suhu kedua dengan simbol laju reaksinya adalah V2 ketika dibandingkan dengan laju reaksi pada suhu yang pertama T1 dengan simbol laju reaksi yang pertama atau V1. Maka dapat dirumuskan V2 atau laju reaksi kedua itu sama dengan laju reaksi yang pertama dikali N kalinya pangkat T2 suhu kedua dikurangi suhu pertama per delta T. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi adalah katalis. Katalis itu merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi katalis itu tidak dapat mengalami perubahan yang kekal. Nah, katalis di sana ada dua jenis, homogen dan heterogen. Homogen berarti memiliki fase yang sama. Kemudian kalau heterogen tidak memiliki fase yang sama. Nah, cara kerja katalis bisa dilihat pada diagram energi potensial tersebut. Nah, awalnya A plus B, kemudian membentuk pada keadaan transisi AB bintang, itu pada energi aktivasi pertama, kemudian AB bintang transisi itu akan menghasilkan zat atau produk yang berupa C plus D, seperti itu. Nah, maka dari itu EA1 ataupun EA2 atau EA3 itu merupakan energi aktivasi. Nah, katalis ini akan mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi awalnya adalah EA1, tetapi setelah kita kasih katalis, baik itu X ataupun Y, nah maka dia akan turun menjadi EA2 dan EA3 seperti itu. Jadi dengan adanya katalis akan menurunkan energi aktivasi sehingga akan mudah terbentuklah suatu produk tersebut dengan adanya zat katalis itu. Nah, suatu reaksi kimia akan berlangsung jika terjadi tumbukan antar partikel zat-zat bereaksi. Nah, di sini ada yang disebut tumbukan efektif. Tumbukan yang efektif itu merupakan tumbukan yang memiliki arah tumbuk yang tepat dan mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat-zat yang bereaksi. Jadi ada dua ya tadi. Selain energinya itu tepat, arahnya juga tepat. Kemudian perhatikan gambar berikut ini. A2 gas tambah B2 gas membentuk 2AB gas. Nah, seperti ini. Jika posisi A, maka posisinya tidak tepat. Nah, maka sulit untuk memutuskan ikatan A dengan A atau B dengan B, sehingga tidak akan terbentuk zat baru yang disebut AB. Sedangkan posisi B, posisi yang tepat, sehingga ikatan antara A dengan A, B dengan B itu mudah putus, sehingga dia akan membentuk senyawa baru yang disebut AB. Nah, syaratnya tadi tumbukan efektif. Selain arahnya yang tepat, energi yang dibutuhkan juga cukup. Nah, energi aktivasi yang sudah kita bahas tadi merupakan energi minimal yang harus dimiliki partikel-partikel atau molekul-molekul agar tumbukannya menjadi suatu reaksi. Sehingga tadi jika dia dikasih katalis kan energinya menjadi turun, berarti dia untuk membentuk atau menghasilkan suatu reaksi akan lebih mudah, seperti itu. Nah, sekarang hubungan antara energi pengaktifan dengan energi yang dilepas atau diserap bagaimana? Bisa kita lihat pada diagram
tingkat energi reaksi endoterm dan eksoterm. Reaksi endoterm delta-nya positif karena energi hasil reaksi lebih besar dibandingkan reaksi. Kalau yang reaksi eksoterm, delta hanya negatif karena energi reaksinya justru malah lebih besar dibandingkan yang hasil reaksi. Oke, baiklah. Untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.